Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, di mana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara lain. Berikut ini merupakan contoh partisipasi politik dalam bentuk konvensional dan non-konvensional. Mahasiswi S1 Akuntansi tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sunarsi, saya mahasiswi S1 Akuntansi tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta. Di video ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi dan Politik, yaitu mengenai sistem dan struktur politik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem. Apa itu sistem? Sistem, menurut Pramuji, merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Dan sistem juga dapat diartikan sebagai kerjasama suatu kelompok yang saling berkaitan secara utuh. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lain akan merasakan kendalanya. Namun, apabila terjadi kerjasama, maka akan tercipta hubungan yang sinergis serta kuat. Selanjutnya, pengertian struktur. Secara umum, pengertian struktur adalah suatu pengaturan dan hubungan antara unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam suatu objek atau sistem yang terorganisasi. Sedangkan, pengertian struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti struktur ini adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, yang disusun dengan pola tertentu, pengaturan, unsur, atau bagian dari suatu objek atau sistem. Selanjutnya, ada pengertian politik. Politik dalam bahasa Arabnya disebut siyasyah, yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu dikenal sebagai politik. Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada pengertian sistem politik. Menurut Alman, sistem politik adalah interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Sistem politik menurut Rusadi Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langsung, memandang dimensi waktu atau melampaui masa kini dan masa yang akan datang. Dan pengertian struktur politik.
Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk suatu bangunan. Struktur politik ini merupakan bagian dari struktur sosial yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan yang bersifat politik. Struktur politik ini selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif, yaitu dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari sistem politik. Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Alman, dalam The Politics of Developing Areas mengatakan ada 4 ciri dalam sistem politik, yaitu yang pertama, semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dan yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama. Ketiga, semua sistem politik melaksanakan banyak fungsi atau memiliki spesialisasi. Dan yang terakhir, semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Berikutnya, ada macam-macam sistem politik. Yang pertama, menurut Alman dan Paul membagi 3 kategori sistem politik. Di antaranya yaitu yang pertama ada sistem-sistem primitif yang intermittent. Dan yang kedua, sistem-sistem tradisional. Yang ketiga, sistem-sistem modern. Selanjutnya, pembagian macam-macam politik menurut Alfian. Yang pertama, yaitu sistem politik otoriter atau totaliter. Yang kedua, sistem politik anarki. Ketiga, sistem politik demokrasi. Dan yang keempat, sistem politik demokrasi dan transisi. Selanjutnya, ada macam-macam politik menurut Ramlan Surbakti. Menggunakan sistem politik dengan 4 macam kriteria, yaitu yang pertama ada sistem politik otokrasi tradisional, dan yang kedua sistem politik totaliter, yang ketiga sistem politik demokrasi, dan yang terakhir ada sistem politik negara berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik menurut Bingham Powell ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Yang kedua, pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu. Yang ketiga, sebagian besar orang dewasa dapat mengikuti proses pemilihan, memilih atau dipilih. Dan yang keempat, penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa. Selanjutnya, infrastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan. Indonesia adalah negara kesatuan republik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia mengatur sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Infrastruktur politik terdiri dari yang pertama, partai politik. Partai politik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi politik, penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang kedua, sosialisasi politik, yaitu pengenalan nilai dan norma etika. Dan yang ketiga yaitu rekrutmen politik, merekrut anggota partai politik. Lalu jenis politik ada yang kedua yaitu kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama kelompok anomik, kelompok asosiasional, kelompok institusional, dan kelompok asosiasional. Lalu ada kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat digunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan, organisasi pembela hukum dan HAM, yayasan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya yaitu media komunikasi politik, merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan
sesuai mengenai politik, contohnya seperti surat kabar, telepon, internet, televisi, radio, dan film, dan lain sebagainya. Lalu terdapat tokoh politik, yaitu pengangkatan tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai subkultur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai suprastruktur politik di Indonesia. Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketenagaraan modern, pada umumnya suprastruktur politik dibagi dalam beberapa kekuasaan. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yaitu kekuasaan berada di tangan presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, yang kedua menetapkan peraturan pemerintah, dan yang ketiga mengangkat, memberhentikan menteri-menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua ada legislatif. Indonesia menganut sistem bikameral, ditandai dengan adanya lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk pada asas trias politiku, kekuasaan legislatif terdapat pada MPR dan DPD. Kewenangan MPR yang pertama yaitu mengubah, menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, dan tugas MPR yaitu membentuk undang-undang, membahas RAPBN, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden. Lalu fungsi DPD yaitu mengawas atau pelaksanaan undang-undang tertentu dan sebagai pengajuan usul. Selanjutnya ada yudikatif. Yudikatif bertugas mengadili pelanggaran undang-undang pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Inspektif. Perbedaan sistem politik di berbagai negara, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem politik negara. Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda. Untuk mempelajari proses politik suatu negara, diperlukan beberapa pendekatan yang berdasarkan pada 1. Pendekatan sejarah. Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pendekatan ini, yakni masa silam atau the past. Yang kedua, masa sekarang atau the present. Dan masa yang akan datang, the future. Yang kedua, ada pendekatan sosiologis. Untuk mempelajari sistem politik suatu negara, perlu mempelajari sistem sosial atau sistem kemasyarakatan yang ada di suatu negara tersebut. Perbedaan-perbedaan sosial akan mempengaruhi sistem politik di suatu negara. Yang ketiga, ada pendekatan kultural atau budaya. Pendekatan ini dilihat dari pendidikan dan budaya masyarakatnya. Dan yang keempat, ada pendekatan psikologi sosial atau kejiwaan. Masyarakat dalam pendekatan ini dilihat dari sikap-sikap masyarakat yang akan berpengaruh terhadap sikap-sikap politik. Dan yang kelima ada pendekatan filsafat. Dalam pendekatan ini dibicarakan tentang filsafat yang menjadi way of life dari masyarakat atau bangsa itu. Dan yang keenam ada pendekatan ideologi. Di dalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dan dipelajari dari ideologi bangsa atau negara yang berlaku di dalam negara tersebut. Yang ketujuh, ada pendekatan konstitusi dan hukum. Di dalam pendekatan ini, suatu sistem politik dilihat dari konstitusi dan undang-undang serta hukum yang berlaku di dalam negara tersebut. Selanjutnya, perbedaan sistem politik negara. Yang pertama ini ada perbedaan dari segi bentuk. Yang pertama, dipandang dari bentuk negaranya. Nah, secara umum terdapat 2 bentuk negara, yaitu kesatuan dan serikat atau federasi. Selanjutnya, dipandang dari bentuk pemerintahan. Ada terdapat 2 bentuk pemerintahan, yaitu republik dan kerajaan. Yang ketiga, dipandang dari sistem kabinet. Perbedaan sistem politik, bila dipandang dari sistem kabinet, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kabinet ministerial dan kabinet presidensial. Selanjutnya, dipandang dari bentuk parlemen. Bentuk parlemen terbagi menjadi 2, yaitu ada monokameral dan bicameral.
Yaitu yang selanjutnya dibedakan berdasarkan ciri. Sistem politik di negara komunis. Yang pertama itu, di dalam sistem politik di negara komunis ini bercirikan pemerintah yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, serta tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat. Sistem politik di negara liberal. Pada sistem ini bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok, serta adanya pembatasan kekuasaan khususnya dari pemerintah dan agama, penegakan hukum, yaitu ada pertukaran gagasan yang bebas, serta pemerintahan yang transparan yang di dalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas. Selanjutnya ada sistem politik demokrasi di Indonesia, yaitu sistem politik ini didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Selanjutnya ada peran serta dalam sistem politik di Indonesia. Peran politik, partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi. Bentuk-bentuk dari partisipasi politik itu ada dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Contoh dari konvensional yaitu ada pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, lalu komunikasi individual dengan pejabat politik administratif. Lalu contoh dari non-konvensional yaitu pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, serta tindakan kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolusi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hak politik masing-masing sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem politik liberal, fasisme, dan komunisme? Itu semua dikarenakan Indonesia sebagai negara demokratis tidak cocok menganut sistem politik tersebut. Kita sebagai warga Indonesia harus bangga menjadi negara Indonesia karena menganut sistem politik demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, mari kita membantu pemerintah untuk menjalankan sistem politik di Indonesia dengan cara apapun, bisa dengan mengeluarkan pendapat yang membangun tapi tidak dengan bentuk anarkis. Sekian pemaparan materi dari kami berdua. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.